Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di semester ini di mata kuliah baru setelah semester kemarin kita belajar tentang manajemen sumber daya manusia atau human resource management. Pada semester kali ini kita akan belajar tentang perilaku keorganisasian atau organizational behavior. Apakah teman-teman sudah tahu kira-kira apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan? Pada pertemuan pertama kali ini, saya akan menjelaskan secara umum cakupan apa atau materi apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Baik. Nah, dari nama mata kuliahnya, Organizational Behavior, tentu teman-teman masih ingat ya bahwa yang akan kita pelajari adalah tentang organisasi. Ya, dan dari kata behavior tentu yang akan kita pelajari adalah perilaku. Tapi masih ingat ya teman-teman bahwa yang namanya organisasi itu adalah sekumpulan orang yang berkumpul untuk mencapai tujuan yang sama dan mereka melakukan kerjasama. Nah, karena kita tahu bahwa organisasi itu terdiri dari sekumpulan orang, lebih dari satu orang, ya tentu kita tahu bahwa tidak hanya kita mempelajari tentang individu saja, gitu ya. Walaupun kita tidak bisa memungkiri bahwa kita ketika berdiri sendiri itu disebut sebagai seorang individu. Ketika individu itu berkumpul, kita menjadi sebuah kelompok, dan ketika kelompok-kelompok itu bergabung menjadi satu, tentu ada dalam satu sistem organisasi. Nah, kita akan mempelajari dinamika-dinamika yang berkembang dalam organisasi itu, perilaku-perilaku apa yang kemudian muncul dalam organisasi, baik itu di tingkat individual, di tingkat kelompok, maupun di tingkat organisasi. Nah, karena kita tahu bahwa organisasi itu benda mati, yang menjalankan adalah orang yang ada di situ, individu-individu tadi, kelompok tadi, dan organisasi itu sebagai suatu sistem, maka kita nanti menyebutnya sebagai perilaku keorganisasian. Jadi perilaku dari proses organisasi atau dinamika kelompok itu, atau dinamika individu, atau dinamika organisasi itu yang kemudian nanti akan kita diskusikan. Gitu ya. Nah, kita akan bahas untuk yang pertama di tingkatan individual. Kita tahu bahwa sebagai seorang individu ada banyak hal yang membedakan kita dengan orang lain. Ya, apa saja kira-kira yang membedakan satu orang dengan orang yang lain? Ya, yaitu sebentar. Kita memiliki karakteristik biografis yang berbeda. Ya. Kemudian kita memiliki kemampuan yang berbeda. Kita punya sikap yang berbeda. Kita punya kepribadian yang berbeda. Kita punya nilai atau value yang berbeda dengan orang lain. Kita punya persepsi yang berbeda. Kita punya emosi dan mood yang berbeda. Dan kita punya motivasi yang berbeda. Ya, penting bagi kita menyadari bahwa kita itu terlahir dengan karakteristik yang mungkin berbeda dengan orang lain. Ada yang terlahir sebagai laki-laki, ada yang terlahir sebagai perempuan. Ada yang terlahir memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi, ada yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, ada yang memiliki kecerdasan spiritual mungkin yang tinggi, gitu ya, atau ada lagi mungkin kemampuan fisik, ya, yang satu orang dengan orang yang lain berbeda. Begitu juga dengan sikap kita, ya.
Nanti kita akan belajar bagaimana sikap yang dikembangkan dari sisi kognisi, afeksi, dan mungkin psikomotorik, itu juga nanti akan mempengaruhi bagaimana perilaku kita. Kepribadian, ya, kita juga berbeda dengan orang yang lain. Kalau kita mengatakan bahwa itu adalah karakter seseorang, itu adalah sifat seseorang, ya, bahkan kalau orang Jawa bilang itu gawan bayi, itulah yang kemudian kita sebut sebagai kepribadian. Ya, apakah mudah dirubah? Ya, bisa dirubah, bisa, tetapi relatif sulit. Nanti kita akan belajar itu selama beberapa pertemuan ke depan, ya. Kemudian value atau nilai, ya, nilai-nilai yang dianut oleh satu orang dengan orang yang lain itu juga berbeda. Kenapa? Karena masing-masing dipengaruhi oleh berbagai situasi dan kondisi. Ya, lingkungan mempengaruhi, keluarga mempengaruhi, ya, budaya nasional misalkan, budaya daerah itu juga akan mempengaruhi nilai-nilai yang dikandung oleh atau dianut oleh seseorang. Kemudian berikutnya tentang persepsi. Ya, persepsi itu muncul dari panca indera kita. Ya, satu hal yang sama bisa dipersepsikan secara berbeda. Ya, bisa objek, ya, bisa suara, ya, bisa apapun, ya. Saya kira cara pandang kita terhadap sesuatu itu bisa berbeda-beda. Kemudian ada emosi dan mood, sesuatu yang kita alami sehari-hari, ya. Dan saya rasa kita semua mengalami itu, ya, dari positive emotion ataupun negative emotion. Ya, suasana hati yang menyenangkan sampai yang tidak menyenangkan. Ya, karena kita hidup tentu dipengaruhi oleh banyak hal, maka emosi dan mood yang kita rasakan itu bisa terpengaruh, gitu. Dan itu nanti juga akan bisa mempengaruhi bagaimana perilaku kita. Ya, berikutnya adalah motivasi atau dorongan, ya, kita menyebutnya. Dorongan masing-masing orang bisa berbeda, ya. Teman-teman terdorong untuk mengikuti kuliah itu bisa karena banyak faktor. Ada karena memang suka dengan mata kuliahnya, ada karena suka dengan dosennya, ada suka karena temennya, ya, misalnya gitu, ya. Jadi nanti kita akan mempelajari bahwa dorongan untuk melakukan sesuatu bisa berasal dari banyak hal. Ya, bisa karena kebutuhan, bisa karena harapan, ya. Kemudian bisa karena tujuan yang ingin kita capai. Oke, ini untuk tingkatan individual, ya. Jadi kita nanti akan mempelajari bagaimana masing-masing perbedaan individu itu akan berpengaruh, gitu, ya, kepada keperilakuan kita atau behavior kita. Kemudian ketika individu berkumpul, ya, kita sebut sebagai kelompok. Ada apa saja sih di tingkatan kelompok? Ya, ada dasar mengapa kita berkumpul. Ya, kenapa sih orang suka dengan situasi berkumpul, apalagi kita, ya, kolektivisme kita relatif tinggi. Ya, kenapa kita lebih suka, ya, berkumpul dengan orang lain? Tentu ada sebabnya. Ya, ada beberapa alasan kenapa orang kemudian berkumpul. Ya, ketika kita kemudian berkumpul, tentu ada dinamika-dinamika yang muncul di situ. Ya, ada teamwork yang harus kita bangun, gitu, ya. Kemudian ada komunikasi, ini yang menjadi kunci dalam setiap hal, saya kira, dalam berorganisasi, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi ini menjadi hal yang penting. Anda lakukan berkali-kali, ya, dari bangun tidur tadi sampai saat ini, kira-kira sudah berapa kali teman-teman berkomunikasi? Saya kira sudah berkali-kali, ya. Kemudian kepemimpinan, ya, betapa sebuah organisasi, sebuah kelompok itu membutuhkan peran pemimpin. Untuk apa? Tentu untuk mengarahkan, untuk memotivasi, gitu, ya.
untuk memastikan bahwa apa yang ingin dicapai oleh organisasi itu sudah sesuai dengan apa yang memang ingin kita capai, gitu ya. Atau jalannya organisasi sudah sesuai dengan apa yang ingin kita capai. Apakah kemudian ada hal yang kita lakukan keliru, ataukah kita sudah on the track? Kalau keliru, apa yang bisa kita perbaiki? Ya, oke. Kemudian kepemimpinan tentu nanti lekat dengan namanya power and politics atau kekuasaan dan politik. Ya, tapi nanti kita berbicara bukan politik praktis, tetapi bagaimana kita menjalankan kekuasaan itu. Ya, jadi apa namanya, power in action is politics, gitu ya. Bagaimana kita menjalankan kekuasaan kita, tentu di organisasi, karena kekuasaan, ya, wewenang itu sangat penting bagi seorang pemimpin dalam mengarahkan atau memotivasi followernya, ya, atau anak buahnya. Kemudian dinamika lain yang mungkin muncul dalam aktivitas kelompok adalah konflik, ya. Tapi ingat bahwa sekarang konsep konflik ini bukan something negatif lagi, gitu ya. Masih ingat beberapa transisi pemikiran konflik, bahwa konflik itu sekarang sudah tidak dianggap sebagai something negatif, gitu. Kita mengakui bahwa konflik itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari akan muncul dalam organisasi. Bahkan sekarang muncul konsep bahwa konflik itu bisa kita create, ya, untuk meningkatkan kinerja. Makanya kemudian nanti ada istilah managing konflik, ya, bagaimana kita memanage konflik, menciptakan konflik, memanage supaya bisa mengarahkan ke kinerja, ya. Tentu konflik yang kita harapkan di sini adalah konflik yang sifatnya fungsional. Lalu bagaimana kalau yang muncul adalah yang sifatnya disfungsional? Tentu harus ada beberapa hal yang kita lakukan. Salah satunya di situ negosiasi, ya. Walaupun negosiasi ini juga bisa mengarah ke konflik fungsional asal kita kelola dengan baik, karena negosiasi itu tentu salah satu hal untuk menyelesaikan konflik yang mungkin dihadapi atau dirasakan dalam organisasi, ya. Itu nanti bisa win-win solution atau memang nanti pada akhirnya harus ada win-lose solution, ya. Oke, kalau win-win itu semuanya mendapatkan manfaat yang maksimal. Kalau win-lose tentu ada pihak yang menang, ada pihak yang kalah. Gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih banyak itu ketika kita membahas konflik. Oke, individual sudah, kelompok sudah, lalu kita harus tahu bahwa ketika kelompok itu berkumpul menjadi satu, itu kemudian kita sebut sebagai sebuah organisasi. Ya, tentu harus ada sistem yang mengatur di situ. Ya, nah, disinilah kemudian kita perlu perlu mengatur, perlu mendesain. Maka di sini nanti ada desain dan struktur organisasi. Ya, jelas ketika sudah banyak orang yang ada di situ, ya, tentu nanti harus ada sistem yang mengatur. Ya, desainnya mau seperti apa, strukturnya mau jalan seperti apa. Ya, kita atur. Siapa yang memimpin, siapa yang dipimpin, sejauh mana kita memimpin, apa hak dan kewajiban di situ biasanya nanti akan ada muncul dalam struktur organisasi, akan kelihatan di situ, ya. Pembagian pekerjaannya akan kelihatan, kemudian rentang kendalinya akan kelihatan, rantai komandonya akan kelihatan, gitu ya. Kemudian bagaimana formalisasi itu juga diatur, gitu ya. Itu nanti tergantung dari desain yang kita pilih, ya, desain struktur yang kita pilih. Kemudian kita tidak bisa memungkiri bahwa organisasi itu sudah terbentuk, ya, sehingga dia punya shared values yang kemudian diakui, diyakini bersama, yang kemudian kita sebut sebagai budaya. Ya, budaya organisasi nanti kita juga akan belajar tingkatannya. Ada yang sifatnya asumsi dasar, basic assumption, sampai ada yang sifatnya artifak, atau yang exposed values. Ya, ada 3 layer itu, ya. Sesuatu yang terlihat, relatif mudah dirubah, sampai yang basic assumption tadi, ya, susah dirubah, ya,
tidak terlihat sebetulnya, tetapi itu relatif susah karena culture itu dibentuk atau diciptakan, di-create oleh siapa? Oleh founder dulu yang menciptakan organisasi, yang kemudian dikembangkan, disosialisasikan kepada karyawan sehingga itu kemudian terbudaya dalam satu organisasi yang kemudian disebut budaya organisasi. Nah, di situ juga nanti kita akan belajar tentang bagaimana kita mengelola human resource, ya sudah kita pelajari kemarin di semester lalu tentang apa itu manajemen sumber daya manusia. Di sini kita akan lihat bahwa kebijakan sumber daya manusia, ya itu juga akan berpengaruh terhadap bagaimana nanti organisasi bisa berjalan, ya. Dan berikutnya kita tidak bisa menghilangkan kenyataan gitu ya bahwa everything change gitu ya. Semua hal di sekitar kita berubah, lingkungan kita berubah, situasi kita berubah. Ya. Kondisi kita berubah, maka perubahan dalam organisasi itu diperlukan. Ya. Perubahan-perubahan dalam organisasi ini tentu membutuhkan perencanaan supaya hasilnya juga bisa maksimal. Dan ketika kita melakukan perubahan dalam organisasi, satu hal yang kemungkinan bisa muncul adalah stres. Nah, kita akan pelajari itu nanti how to manage stres sehingga perubahan yang kita lakukan itu nanti menghasilkan something positif. Ya. Stres diperlukan tetapi di tingkatan tertentu yang nanti bisa mengarah ke sesuatu yang positif. Nah, tentu setelah kita mempelajari berbagai perilaku-perilaku tadi, dinamika-dinamika yang ada, harapan yang ingin dicapai adalah di sini. Apa itu? Ya, kinerja, kepuasan, kemudian mungkin tingkat ketidakhadiran, ya, turnover, deviant workplace behavior, OCB, dan mungkin hal-hal yang lain. Kinerja, tentu harapannya kinerja yang diharapkan adalah tinggi. Kepuasan kerja juga tinggi. Ketidakhadiran tentu rendah ya. Harapannya kan seperti itu. Turnover juga kalau bisa rendah. Deviant workplace behavior juga rendah ya. OCB tinggi begitu ya. Dan mungkin nanti ada banyak hal variabel-variabel lain yang mungkin bisa kita diskusikan bersama yang bisa menjadi hal-hal yang mungkin bisa memperkaya pengetahuan kita tentang keperilakuan. Ya, jadi inilah yang nanti selama 1 semester ke depan akan kita diskusikan lebih lanjut, ya, sehingga nanti kita bisa paham gitu ya selama 16 kali pertemuan ke depan gitu ya. Kita punya 16 kali pertemuan, 17 ya dengan ujian. Mudah-mudahan nanti selama 1 semester ini kita bisa menyelesaikan semua pembahasan terkait dengan organizational behavior. Terkait dengan buku yang saya gunakan, kemudian aturan main itu sudah saya tuliskan di silabus yang sudah saya share di Smart ya, sehingga teman-teman nanti bisa tahu ya hal-hal yang nanti perlu kita sepakati bersama dan nanti membantu untuk membuat perkuliahan kita menjadi lebih enak atau berjalan dengan baik. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan nanti rencana perkuliahan kita selama 1 semester ini bisa berjalan dengan baik dan teman-teman bisa paham dan mengetahui apa itu perilaku keorganisasian. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.